Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Pritania, NIM 2030108044 akan menjelaskan sedikit materi tentang aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi merupakan kegiatan yang menggunakan instrumen untuk mengungkapkan kondisi sesuatu yang mana bertujuan untuk memperoleh data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu klien. Secara umum, aplikasi instrumentasi dapat diartikan juga sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri klien baik secara individu maupun kelompok dengan menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Melani Gusnirama Putri akan membacakan materi yang kedua, yaitu 1. Tujuan umum. Tujuan umum aplikasi instrumentasi adalah diperolehnya data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu klien. Data ini kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyelenggaraan layanan konseling. Dengan menggunakan data tersebut, penyelenggaraan layanan konseling terhadap klien akan lebih efektif dan efisien. 2. Tujuan khusus kegiatan aplikasi instrumentasi mempunyai fungsi pemahaman. Data hasil aplikasi instrumentasi digunakan untuk memahami kondisi klien seperti potensi dasar, bakat dan minat, kondisi diri dan lingkungan, masalah yang dialami, dan sebagainya. Pemahaman yang diperoleh melalui data yang dimaksudkan digunakan oleh konselor sebagai bahan pertimbangan dalam membantu klien sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan masalah-masalah yang dialaminya. Dalam hal ini, fungsi pencegahan dan fungsi pengentasan jelas terlihat lebih jauh. Berdasarkan hasil aplikasi instrumentasi konselor dapat berupaya sehingga potensi individu atau klien dapat dikembangkan dan kondisi-kondisi baik yang ada pada diri klien terpelihara. Dari sini, fungsi pengembangan dan pemeliharaan terjalankan. Di samping itu, data yang terungkap boleh jadi dapat juga digunakan sebagai bukti dalam rangka membela hak-hak klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu tentang komponen aplikasi instrumentasi. Di dalam komponen aplikasi instrumentasi terdapat 3 komponen pokok, yaitu instrumen, responden, dan pengguna. Yang pertama, instrumen. Di dalam instrumen terdapat 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, materi yang akan diungkapkan oleh instrumen. Yang kedua, bentuk instrumen. Materi yang diungkapkan. Materi yang diungkapkan melalui instrumen tes tentunya memiliki jenis yang bermacam-macam, khususnya untuk keperluan konseling. Materi tersebut pada umumnya terkait pada individu yang secara potensial memiliki sangkut paut dengan pelayanan konseling. B. Bentuk instrumen. Bentuk instrumen dapat dibedakan menjadi 2, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. 2. Responden. Responden ialah mereka yang melakukan kegiatan instrumen, baik instrumen tes maupun instrumen tes melalui pengadministrasian yang dilakukan konselor. 3. Pengguna instrumen. Di dalam penyelenggaraan aplikasi instrumentasi dapat dibedakan menjadi penyelenggara administrasi instrumen dan pengguna hasil-hasilnya. 4. Azas aplikasi instrumen. Pada dasarnya, aplikasi instrumentasi adalah pengungkapan kondisi pribadi responden. Oleh karena itu, azas kerahasiaanlah yang mendominasi pada kegiatan ini. Sebelum pengadministrasian instrumen, kesukarelaanlah yang harus terdapat dalam diri responden. Setelah itu diiringi dengan keterbukaan di dalam menjawab item-item instrumen agar bisa benar-benar mencerminkan hal yang harus diperbagi pada diri responden. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu pendekatan dan teknik aplikasi instrumen. Pendekatan dan teknik yang digunakan aplikasi instrumen meliputi 1. Penyimpanan instrumen dan responden. Penyesuaian antara instrumen yang digunakan dengan masalah yang dihadapi klien sangatlah diperlukan agar pengungkapan masalah yang dihadapi klien dapat berlangsung dengan optimal. Untuk itu, seorang konselor perlu A. Mempelajari manual instrumen, B. Mengidentifikasi karakteristik responden, C. Melihat kesesuaian antara instrumen dan responden sehingga tidak terjadi mismatch, D. Menyiapkan diri untuk mampu menyelenggarakan pengadministrasian instrumen, dan E. Menyiapkan aspek teknik dan administratif. 2.
Pengadministrasi instrumen. Untuk keperluan pelayanan konseling dalam arti luas, pengadministrasian instrumen diawali oleh penjelasan apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa itu instrumen yang dimaksudkan itu diaplikasikan kepada responden. Dalam hal ini, konselor mengemukakan a. pokok isi, bentuk, tujuan, dan kegunaan instrumen bagi responden. B. Bagaimana menjawab atau bekerja dengan instrumen itu, termasuk alokasi waktu yang disediakan. C. Bagaimana jawaban responden diolah. D. Bagaimana hasil pengelolaan itu disampaikan kepada responden. E. Bagaimana hasil tersebut digunakan dan apa yang perlu atau yang diharapkan dilakukan oleh responden. 3. Pengolahan dan pemaknaan jawaban responden. Pengolahan hasil aplikasi instrumentasi dapat dilakukan secara manual dan program komputer diperhitungkan statistik seringkali diperlukan. Pengolahan secara manual dilakukan dengan demikian dan menghitung jawaban responden satu persatu dengan tangan, sedangkan pengolahan dengan menggunakan program komputer dilakukan dengan memasukkan jawaban responden ke dalam program komputer yang dimaksud. Data hasil instrumentasi kemudian ditafsirkan dengan menggunakan kriteria ataupun norma yang biasanya terdapat di dalam manual instrumen. Hasil yang sudah bermakna ini sudah disiapkan. 4. Penyampaian hasil aplikasi instrumen. Dalam menyampaikan hasil aplikasi instrumentasi, asas kerahasiaan harus diterapkan. Hasil aplikasi instrumentasi tidak boleh diumumkan secara terbuka dan tidak boleh dijadikan pembicaraan umum. Apabila hasil tersebut akan didiskusikan di dalam kelas, maka dalam penyajian diskusi tersebut tidak boleh menyebut nama dari klien yang bersangkutan. 5. Penggunaan hasil aplikasi instrumen. A. Perencanaan program konseling. Perencanaan program konseling hendaknya disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui aplikasi. B. Penetapan peserta layanan. Berdasarkan hasil instrumentasi, konselor menetapkan individu yang perlu mendapat layanan konseling tertentu, baik untuk layanan dengan format klasikal, kelompok, maupun individual. C. Hasil instrumen sebagai isi layanan. Seringkali hasil instrumentasi, baik sebagian atau seluruhnya, secara langsung ataupun tidak langsung, dapat dijadikan isi layanan yang hendak dilaksanakan atau sedang dilaksanakan terhadap klien. D. Hasil instrumen dan tindak lanjut. Hasil instrumentasi, khususnya hasil evaluasi, dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi upaya tindak lanjut pelayanan terhadap klien. Kecermatan konselor terhadap kesesuaian antara hasil evaluasi dan upaya tindak lanjutnya sangat diperlukan. E. Hasil instrumen dan upaya pengembangan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan program pelayanan konseling yang akan diterapkan kepada klien, maka data yang diperoleh sebaiknya merupakan data gabungan yang diperoleh melalui aplikasi sebagai instrumen. Untuk berbagai kelompok responden dalam jangka waktu yang relatif memadai, dengan data gabungan seperti itu akan tampak arah pokok ataupun benang merah yang perlu dijadikan arah dan garis besar pengembangan yang dimaksud. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ke-6, yaitu keterkaitan aplikasi instrumentasi dengan bimbingan konseling. Dalam spektrum pelayanan konseling dikenal adanya 9 jenis layanan dan 6 kegiatan pendukung. Dan di sisi lain adanya berbagai instrumen yang dapat digunakan oleh konselor untuk mendukung terselenggaranya pelayanan konseling itu. Di antara kedua sisi itu ada keterkaitan yang amat erat
Dalam arti aplikasi instrumentasi mampu mendukung kegiatan pelayanan konseling lainnya. Semua instrumen mempunyai potensi memiliki keterkaitan dengan sama jenis layanan dan kegiatan pendukung konseling. Dengan kata lain, semua instrumen itu secara potensi dapat digunakan dan mendukung penyelenggaraan jenis-jenis layanan dan kegiatan pendukung yang dimaksud. Potensi dukungan tersebut mulai dari perencanaan program, penetapan individu menjadi peserta layanan atau klien, penggunaan hasil instrumentasi sebagai isi layanan, evaluasi hasil dan proses layanan atau kegiatan pendukung, serta pengembangan program. Keterkaitan dan kegunaan aplikasi instrumentasi dalam penyelenggaraan konseling sangat memungkinkan, bahkan sangat luas daerah penggunaannya. Konseling perlu menyiapkan diri untuk kemungkinan yang ada itu guna sebesar-besarnya menyukseskan pelayanan kepada klien dan seluruh individu yang menjadi tanggung jawab konselor.